mudah dan insya Allah jadi. Jadi kita sebagai editor. Kita dari Project Manager. Saya sebagai writer. Perjalanan kami mulai dari Serang menuju Pandeglang menggunakan kendaraan bus. Sekitar 1 jam lebih kami gunakan waktu itu untuk perjalanan. Tak hanya itu, kami menggunakan angkutan umum untuk menempuh ke titik tujuan. Demi Mas Azumar nih, demi Mas Azumar kita digoseng-goseng. Kami pun sampai di lokasi yang kami tuju. Pandeglang, tempat yang menyimpan banyak kekayaan alam. Mulai dari Pantai Tanjung Lesung, Pantai Carita, hingga Pantai Caringin yang menawarkan pemandangan yang indah. Namun, tak banyak orang yang tahu bahwa di Pandeglang sendiri ada satu kekayaan alam yang tersimpan di dalamnya dan bernilai ekonomis yang tinggi. Penasaran dengan pembahasannya? Yuk ikuti perjalanan kami menelusuri Kampung Cibenying, Kelurahan Cilacap, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kita mau Guys, kita mau ke tempat Deli. Delinya let's go nanjak. betul banget. Kita mau bertani guys. Tuh, kita udah siap nih. Kita di pakai sendal. Kang Mas. Mau belusukan Jadi teman-teman ini udah mulai masuk ke ladangnya nih. Tuh lihat, rindang banget. Guys, ini bener-bener masuk terus. Ini tanaman talasnya guys. Ya ini tanaman-tanaman. Ini Jadi tanamannya. daunnya gede-gede. Iya betul. Bisa buat babacakan. Betul. Ini pas kecil itu ini biasa dipakai masak-masakan nih. Ini jadi wadah masakannya. Oh ini goreng-goreng. Ayo kita ke atas buat Tingginya setengah kita loh. Jujur. Ini kalau tambah tinggi gimana? Coba kita kita bandingin. Ini dia kira-kira 180-an. 80-an. 75 lah. 75. Tuh, pemirsa harus lihat perbandingan tingginya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roman Arista dari kelompok tani mandiri Kampung Cibenying, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Mejasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jabatan saya di sini adalah sebagai ketua kelompok tani. Kapan dibentuknya Gapoktan ini? Terus gimana sejarahnya? Dibentuknya Gapoktan ini sejak COVID sekitar 2021, dan alhamdulillah sejak itu kami di sini bersama para petani yang ada di Kampung Cibenying menggerakkan satu komoditas, yaitu komoditas talas beneng. Komoditas talas beneng adalah komoditas unggulan Kabupaten Pandeglang. Kalau untuk penggerak utama, kami di sini beserta masyarakat, aparat dari desa kelurahan, dan para tokoh masyarakat yang ada di Kampung Cibenying. Nah, kami di sini mengedukasi kepada para petani bahwa talas beneng ini adalah satu talas unggulan yang bisa kita kembangkan untuk perekonomian masyarakat setempat.
Alhamdulillah, talas beneng ini adalah talas khas Kabupaten Pandeglang. Hanya Kabupaten Pandeglang saja yang memiliki talas beneng, terutama di kawasan Gunung Karang. Sejak dulu di sini sudah ada talas beneng dan kami masyarakat setempat ingin membudidayakan dan menjadikan talas beneng ini adalah talas produk unggulan dan dapat dipasarkan hingga ke luar negeri. Untuk cara mengelolanya, petani biasa menggarap lahan dan membersihkan lahan. Setelah itu kita tanam. Jangka panennya itu selama kurang lebih 8 bulan bisa dipanen. Alhamdulillah, kalau untuk tantangan talas beneng untuk sementara ini tidak ada hama, penyakit untuk talas beneng. Jadi kita kalau misalkan ditanam di tanah apapun, talas beneng ini sangat mudah dan insya Allah jadi. Jadi kuat gitu ya? Ya, kuat dengan Jadi hama. mungkin talas beneng itu termasuk pada tanaman yang emang tidak pada cuaca ya. Tidak bergantung pada cuaca. Biasanya, talas yang kita kenal hanya diolah menjadi keripik atau mungkin bolu yang sering kita temui di pasaran. Berbeda halnya dengan di Kampung Cibenying. Kreativitas masyarakat membawa talas beneng ke level yang berbeda. Dengan sentuhan tangan-tangan terampil, olahan talas beneng di sini bisa menjadi jauh lebih bervariatif. Mulai dari makanan ringan, bahan pangan, hingga produk rumahan yang punya nilai jual tinggi. Siapa sangka, tanaman sederhana seperti talas bisa membuka pintu peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Masyarakat Pandeglang di sini kami bisa dijadikan salah satu ketahanan pangan pengganti nasi. Pengganti nasi, dan di sini kami ada produk olahan. Dari mulai tepung, mokaf talas beneng, ada sistik talas beneng, keripik talas beneng, dan lain-lain. Mokaf talas beneng itu kita bisa buat produknya yaitu bolu. Bolu talas beneng gitu. Jadi ini menguntungkan bagi perekonomian masyarakat di sekitar sini. Alhamdulillah. Dan daunnya pun kami bisa dijadikan sebagai salah satu campuran tembakau untuk produk rokok. Itu bisa dijadikan pengganti nasi. Itu bentuknya dalam bentuk apa? Kita dalam bentuk umbi, kita kukus dulu. Nah, setelah matang kita langsung dimakan. Dari BPP Kecamatan, dari Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang mensupport kami para petani yang ada di Kampung Cibenying ini. Kami di sini untuk sementara didistribusikan di wilayah Kabupaten Pandeglang, dan alhamdulillah kemarin juga ada pesanan dari Sumatera, pesanan bibit dan juga sistik talas benengnya. Berarti sudah keluar Pulau Jawa. Betul, kita mengirim ke Belanda, yaitu yang dikirimnya adalah umbinya. Umbinya dijadikan tepung mokaf. Alhamdulillah permintaan luar negeri sana lumayan responnya dengan talas beneng ini. Untuk masyarakat sejauh ini sudah banyak yang menanam. Di bawah juga ada sekitar 1 hektar penanaman talas beneng, dan pemerintah juga sekarang lagi membutuhkan bibit untuk bantuan bibit talas beneng yang akan dikirimkan ke daerah Jawa. Upaya kami sebagai warga lokal Kabupaten Pandeglang tidak bisa kami hilangkan talas ini. Ini adalah talas khas Kabupaten Pandeglang. Kami akan turunkan kepada anak cucu kami untuk membudidayakan talas ini, dan talas beneng juga bisa kami jadikan sebagai salah satu makanan pengganti pangan. Ternyata dengan kreativitas tersebut, masyarakat Cibenying mampu menghasilkan banyak penghasilan dari lahan pertanian talas beneng ini ya. Tentu ini sangat membantu bagi masyarakat Cibenying ini. Alhamdulillah, dukungan dari pemerintah, kami sebagai kelompok tani di sini telah diberi wawasan, ilmu pengetahuan, cara mengelola hasil taninya, dan alhamdulillah kami juga dibantu dengan support dari pemerintah terkait bantuan pupuk bersubsidi. Kalau untuk pemupukan, kita setelah tanam jangka waktu 1 bulan kita kasih pemupukan. Setelah itu kita kasih pemupukan lagi di jangka waktu 5 bulan. Kalau untuk pemupukan talas beneng di sini kami menggunakan pupuk organik ya, bukan kimia. Sesuai kebutuhan yang kita butuhkan saja, tidak terlalu banyak. Kita di sini juga memanfaatkan sumber-sumber yang ada, Tadi juga kan ada kandang yang ada kohek, kotoran hewan dan lain-lain.
Alhamdulillah sangat baik. Orang sangat baik dan tanahnya pun subur. Ini apa sih bedanya talas beneng ini dengan talas-talas pada biasa? Nah, perbedaannya itu kalau untuk talas beneng, umbinya itu tingginya bisa mencapai 2 meteran. Dan umbinya pun besar, dalamnya itu berwarna kuning. Dalamnya berwarna kuning, bisa kita panen setelah usia 8 bulan. Banyak yang dapat kami petik dari masyarakat Cibenying ini. Mulai dari mereka yang memanfaatkan tumbuhan liar, kemudian dibudidayakan, hingga kerajinan mereka dalam merawat tumbuhan yang awalnya hanya dianggap sesuatu yang kecil, akhirnya bernilai ekonomis dan menjadi budaya bagi masyarakat setempat. Kami belajar bahwa di wilayah Indonesia yang lain akan sangat banyak keanekaragaman tumbuhan yang dianggap kecil namun bernilai di dalamnya. Maka kami menyadari segala sesuatu yang besar dimulai dari hal kecil. Kami berharap talas beneng terus maju dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Karena pada akhirnya, kemajuan sebuah daerah selalu berawal dari mereka yang percaya pada tanahnya sendiri. Budidaya talas beneng di Kampung Cibenying menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki sumber pangan lokal yang melimpah dan berkelanjutan. Tanaman yang awalnya tumbuh liar ini kemudian dibudidayakan dengan serius, sehingga menghasilkan bahan pangan yang terus tersedia bagi masyarakat. Ketersediaan talas beneng ini semakin kuat karena proses penanaman, perawatan, dan panennya dilakukan secara rutin oleh warga. Dengan jumlah lahan yang cukup luas dan potensi panen yang besar, talas beneng menjadi salah satu komoditas yang menjamin ketersediaan pangan berbasis lokal di wilayah Pandeglang. Akses pangan tercermin dari bagaimana masyarakat maupun pendatang seperti kalian dapat mencapai kawasan budidaya talas beneng tersebut. Perjalanan dari Serang ke Pandeglang yang memerlukan akses transportasi menunjukkan bahwa jalur distribusi dan mobilitas menuju pusat produksi pangan berjalan dengan baik. Selain itu, keberhasilan masyarakat mengolah talas beneng menjadi berbagai produk juga meningkatkan pendapatan mereka, sehingga memperkuat akses ekonomi terhadap pangan. Dengan meningkatnya penghasilan, warga semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan. Pemanfaatan pangan terlihat dari kreativitas masyarakat Kampung Cibenying dalam mengolah talas beneng menjadi aneka produk nilai lebih. Jika biasanya talas hanya dijadikan keripik atau pulu, masyarakat di sana mampu mengembangkan variasi olahan menjadi tepung muka ataupun stik talas beneng yang tidak hanya meningkatkan cita rasa tetapi juga punya nilai jual. Proses pengolahan yang tepat dan higienis membuat talas beneng memiliki kualitas baik untuk dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu memanfaatkan potensi pangan lokal secara optimal. Stabilitas pangan tampak dari bagaimana talas beneng di Cibenying ini tidak hanya dijadikan sumber pangan lokal, tapi telah menjadi budaya yang diwariskan dalam proses budidayanya. Masyarakat setempat merawat tanaman ini secara berkelanjutan, sehingga produksinya tetap stabil dari tahun ke tahun. Dengan adanya pemahaman bahwa tanaman kecil ini memiliki nilai besar, warga terdorong menjaga keberlangsungan budayanya agar tetap produktif di masa mendatang. Upaya pelestarian ini menunjukkan bahwa talas beneng memiliki potensi jangka panjang sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Budidaya talas beneng di Kampung Cibenying menunjukkan bahwa pangan lokal mampu memperkuat ketahanan pangan. Tanaman ini tersedia dalam jumlah cukup, mudah diakses, dan meningkatkan ekonomi warga. Dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai, serta dibudidayakan secara berkelanjutan. Nah, keempat pilar ini membuktikan bahwa talas beneng memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pangan masyarakat.